juga Syekh Tajuk. Jadi wajar. Syekh Tajuk itu artinya dimanapun beliau ada selalu mendirikan rumah ibadah. Kenapa? Syekh Mubarok, ya, maman saya Haji Rasul suka ngomong, siapa Syekh Mubarok? Ya Haji Rasul bilang, yaitu Ki Indit. Ki Indit itu tukang berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Ini logis karena Syekh Mubarok itu ataupun nama lainnya adalah Jainal Asyikin, ini adalah seorang penulis. Sebelum ke Kalapa II, berdasarkan literatur yang saya padukan berdasarkan analisis, ternyata Syekh Mubarok ini adalah pendiri tarekat Rifaiyah, Qadiriyah Rifaiyah. Karena dijelaskan dalam kitab Tabaqatul Kubra, ya, kayak Abdullah Wahab Asy'arani di sana diceritakan pendiri tarekat Rifaiyah itu Syekh Rifa, tetapi Syekh Rifa ini ternyata menukil daripada Syekh Asyikin. Itu di sana dijabarkan Syekh Jainal Asyikin. Syekh Jainal Asyikin ini sesungguhnya pangeran Banten yang terusir dari istana. Kita tahu ketika Banten dikuasai oleh Sultan Haji dan dipengaruhi oleh Syarifah, itu putra-putra Banten itu memang terusir dari istana, sehingga ada istilah tubagus buang. Dan tubagus buang yang lain yaitu tadi rangkaian daripada Syekh Mubarok. Kenapa buyut kami itu seakan-akan tidak tahu siapa itu Syekh Mubarok? Memang sengaja tentang Syekh Mubarok itu disembunyikan supaya tidak tercium oleh musuh, karena kalau sudah tercium tentu zuriatnya tidak akan tersisa. Bahkan ada suatu semacam perjanjian yang tidak tertulis sampai 7 turunan itu tidak akan kemuka, diangkat. Tetapi dengan secerca cerita yang saya dapat, sekarang ada titik terang. Jadi kalau Syekh Mubarok itu, kenapa saya berkeyakinan namanya Muhammad Arif Jainal Asyikin, itu Syekh Mubarok di sini peninggalannya luar biasa. Kitab manuskripnya sama, bahkan bajunya, baju jubah yang listnya warna merah itu di sini masih tersimpan utuh. Bahkan senjatanya, orang sini nyebutnya tombak, itu trisula. Itu sesungguhnya senjata Syekh Mubarok. Bahkan menurut suatu riwayat, saking cintanya nulis Syekh Mubarok itu, ketika dalam kuda pun beliau selalu menulis. Usia Syekh Mubarok itu di atas Syekh Nawawi Al-Bantani. Sehingga ada yang mengatakan Syekh Nawawi Al-Bantani itu meneruskan tirakatnya Syekh Mubarok dalam tulis-menulis kitab manuskrip. Ya, jadi Syekh Mubarok itu menukil berbagai kitab tentang tadi, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, sehingga santri-santri dimanapun itu pesantren yang namanya Salafiyah selalu memaknai kitab itu dengan utawi iki iku, dimanapun itu, ya, sekalipun di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu Jawa Serang itu ada, selalu itu ciri khasnya utawi iki iku. Itu menunjukkan apapun ulama Nusantara itu satu kesatuan rangkaian sumber keilmuannya itu dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani meneruskan seniornya yaitu Syekh Arif Jainal Asyikin. Itu sebatas ceritanya sampai di sana. Jadi Syekh Mubarok itu wajar. Di daerah Tenjo ada, daerah Pamarayan ada, di daerah Sajira pun ada, di Rangkas ada. Ya itu tadi, karena memang hidupnya berpindah-pindah. Kenapa meninggalkan jejak? Supaya tidak terlacak keberadaan Syekh Mubarok aslinya. Jadi demikian, sehingga wajar jika Syekh Mubarok itu ada di mana-mana. Padahal orangnya bisa saja satu. Ya, ini ada titik temu. Insya Allah nanti ketika saya sudah mendapat referensi yang banyak, yang utuh dan valid, bisa dibuktikan dengan data-data zuriat Syekh Mubarok yang tidak hanya ada di Kalapa II, tetapi ada di Lembah, di Sajira, di Pamarayan, termasuk juga di Pandeglang. Nanti di cross check, dipadukan, ada kemiripan apa tidak. Itu saja mungkin sekilas tentang Syekh Mubarok. Saya